5 tahun kemudian. Bu, kenapa kita kembali ke desa? Putra penjual Tong Dabao. Aku bisa menghasilkan uang untuk menghidupimu. Dabao. Ibu akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Wanita cantik, tolong aku. Putri Lu Yuanshen Lu Xiaobao. Wanita jahat dia. Lu Xiaobao, kau baik-baik saja. Kau durhaka lagi. Akan kupukul kau sampai mati. Lepaskan aku. Kau siapa? Tong Roer, Tong Yao. Kau belum mati. Anak ini. Mungkinkah Tong Yao melahirkan anak kembar? Sialan. Dokter itu benar-benar mengkhianatiku. Ya benar, aku belum mati. Tong Roer, aku masih hidup. Berkat dokter itu waktu dulu. Kau yang membunuh Xiaobao ke waktu itu. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Xiaobao, kemarilah pada ibu. Tong Roer melahirkan seorang anak. Untuk Lu The film Yuanshen. was translated and Kau bukan narrated ibuku. by M Media. Xiaobao, Kau tidak baik padaku. Kau wanita jahat. Xiaobao. Beraninya kau bicara seperti itu pada ibumu. Kemari. Masih kecil sudah jadi pedagang manusia. Tak tahu malu. Anak kecil ini. Apa kau juga menculiknya? Tidak mungkin. Dia ibuku. tuan ini. Bukti diperlukan untuk berbicara. Aku ingin tahu jadi ibuku. Yuanshen. Dia sepupu yang kukatakan padamu. Tong Yao. Jadi kau pelakunya. Main-main dengan bajingan. Putri sulung keluarga Tong yang melarikan diri. Tuan ini. Gunakan otakmu. Jangan percaya semua yang kau dengar. Dabao, ayo pergi. Kau bilang aku tak punya otak. Ya, aku sedang membicarakanmu. Pria yang terlibat dengan Tong Roer. Pasti bukan orang baik. Tong Roer. Ingat ini. Kau membunuh Xiaobaoku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Neraka dunia. Yuanshen. Ini salahku. Saat adikku hamil di luar nikah. Aku tidak melindungi anaknya. Jangan bicara dengan perempuan murahan. Yuanshen. Tentang pertunangan kita. Kita tunggu sampai Xiaobao menerimamu sebagai ibunya. Baru kita putuskan. Tong Yao. Kenapa kau kembali? Jika kau berani mencoba mencuri Lu Yuanshen, akan kupotong kau dan kedua binatang buas itu berkeping-keping. Keluarga Lu. Ayah, aku suka wanita cantik itu. Aku tidak suka Tong Roer. Anak baik Xiaobao. Tong Roer adalah ibumu. Tidak, aku tidak mengakuinya. Lihat wajahku. Ini sama sekali tidak mirip Tong Roer. Wajah Xiaobao memang tidak mirip dengan Tong Roer. Mungkinkah? Keluarga Tong. Mengapa kau belum menangani Lu Yuanshen? Nyonya Tong. Untuk apa kau berguna? Tidak berguna. Nenek. Tong Yao sudah kembali. Kau tidak berguna. Beraninya dia kembali. Ini menyebalkan. Aku menyuruhnya menyerahkan sahamnya kepadaku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Nenek. Kau benar-benar merawat cucu perempuanmu sendiri dengan baik. Nenek. Bagaimana kabarmu selama 5 tahun ini? Dasar jalan kecil. Beraninya kau kembali. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Jika aku mati di luar sana, siapa yang akan merawatmu di masa tuamu? Tahu, Kau punya anak di luar nikah, menjijikan dan keji. Tinggalkan sahamnya. Dan pergi dari sini.
keluar. Semua yang dimiliki keluarga Tong dibangun oleh ayahku dari nol. Kenapa aku harus pergi? Kalianlah yang harus pergi. Kalianlah yang menjijikkan dan keji. Kau, Kembalikan putriku Xiaobao. Bajingan kecil itu sudah kami cekik sampai mati. Tong Roer kau akan mati dengan mengerikan. Dia banyak berubah dalam 5 tahun. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa si bajingan kecil itu masih hidup. Jangan khawatir. Aku akan mengambil kembali perusahaan ini dan mengusir kalian semua. Apa kau punya kemampuan? Semua yang kau miliki sekarang adalah milikku. Jangan khawatir. Kita akan pelan-pelan saja. Aku akan membuatmu sedikit demi sedikit mengembalikan semuanya padaku. Termasuk nyawa anakku. Tidak mungkin. Lu Yuanshen The film milikku. was translated Sama sekali and tidak. narrated by M Media. Lu Yuanshen. Tong Roer. Apakah pria di kamarku 5 tahun lalu? Bukan pengemis. Melainkan Lu Yuanshen. Dia hanyalah seorang pengemis busuk. dasar jalan kecil. Begitu kau kembali, kau membalikan keluarga Tong kami. Terbalik. Segera, sekarang juga, menghilang dari pandanganku. Butler bawa dia pergi. Silakan. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki identitas pria itu. Termasuk kematian ayahku. Sepupu. Ini baru permulaan. Butler, buat dia pergi. Aku akan pergi sendiri. Segera. Segera. Singkirkan anak Tong Yao. Rumah Tong Yao. Tong Dabao, saya rekan ibumu. Ibumu memintaku untuk menjemputmu. Orang jahat. Beraninya kau membohongiku. Ibuku tidak mengenalmu. Kau pasti dikirim oleh bibiku dan mereka. Pergi sana orang jahat. Jika kau tidak pergi, aku akan memanggil polisi. 5 tahun kemudian. Bu, kenapa kita kembali ke desa? Putra tunggal Tong Dabao. Aku bisa menghasilkan uang untuk menghidupimu. Dabao. Ibu akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Wanita cantik, tolong aku. Putri Lu Yuanshen Lu Xiaobao. Wanita jahat dia. Lu Xiaobao, kau baik-baik saja. Kau durhaka lagi. Akan kupukul kau sampai mati. Lepaskan aku. Kau siapa? Tong Roer. Tong Yao. Kau belum mati. Anak ini. Mungkinkah Tong Yao melahirkan anak kembar? Sialan. Dokter itu benar-benar mengkhianatiku. Ya benar, aku belum mati. Tong Roer. Aku masih hidup. Berkat dokter itu waktu dulu. Kau yang membunuh Xiaobao ke waktu itu. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Xiaobao, kemarilah pada ibu. Tong Roer melahirkan seorang anak. Untuk Lu The film Yuanshen. was translated and Kau bukan narrated ibuku. by M Media. Xiaobao. Kau tidak baik padaku. Kau wanita jahat. Xiaobao. Beraninya kau bicara seperti itu pada ibumu. Kemari. Masih kecil sudah jadi pedagang manusia. Tak tahu malu. Anak kecil ini. Apa kau juga menculiknya? Tidak mungkin. Dia ibuku. Tuan ini. Bukti diperlukan untuk berbicara. Aku ingin tahu jadi ibuku. Yuanshen. Dia sepupu yang kukatakan padamu. Tong Yao. Jadi kau pelakunya. Main-main dengan bajingan. Putri sulung keluarga Tong yang melarikan diri. Tuan ini. Gunakan otakmu. Jangan percaya semua yang kau dengar. Dabao, ayo pergi.
Kau bilang aku tak punya otak. Ya, aku sedang membicarakanmu. Pria yang terlibat dengan Tong Roer. Pasti bukan orang baik. Tong Roer. Ingat ini. Kau membunuh Xiao Baoku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Neraka dunia. Yuan Shen. Ini salahku. Saat adikku hamil di luar nikah, aku tidak melindungi anaknya. Jangan bicara dengan perempuan murahan. Yuan Shen. Tentang pertunangan kita. Kita tunggu sampai Xiao Bao menerimamu sebagai ibunya, baru kita putuskan. Tong Yao. Kenapa kau kembali? Jika kau berani mencoba mencuri Lu Yuanshen, akan kupotong kau dan kedua binatang buas itu berkeping-keping. Keluarga Lu. Ayah, aku suka wanita cantik itu. Aku tidak suka Tong Roer. Anak baik Xiao Bao. Tong Roer adalah ibumu. Tidak, aku tidak mengakuinya. Lihat wajahku. Ini sama sekali tidak mirip Tong Roer. Wajah Xiao Bao memang tidak mirip dengan Tong Roer. Mungkinkah keluarga Tong? Mengapa kau belum menangani Lu Yuanshen? Nyonya Tong. Untuk apa kau berguna? Tidak berguna. Nenek. Tong Yao sudah kembali. Kau tidak berguna. Beraninya dia kembali. Ini menyebalkan. Aku menyuruhnya menyerahkan sahamnya kepadaku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Nenek. Kau benar-benar merawat cucu perempuanmu sendiri dengan baik. Nenek. Bagaimana kabarmu selama 5 tahun ini? Dasar jalan kecil. Beraninya kau kembali. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Jika aku mati di luar sana, siapa yang akan merawatmu di masa tuamu? Tahu, Kau punya anak di luar nikah, menjijikan dan keji. Tinggalkan sahamnya. Dan pergi dari sini. Keluar. Semua yang dimiliki keluarga Tong, dibangun oleh ayahku dari nol. Kenapa aku harus pergi? Kalianlah yang harus pergi. Kalianlah yang menjijikan dan keji. tahu. Kembalikan putriku Xiao Bao. Bajingan kecil itu sudah kami cekik sampai mati. Tong Roer kau akan mati dengan mengerikan. Dia banyak berubah dalam 5 tahun. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa si bajingan kecil itu masih hidup. Jangan khawatir. Aku akan mengambil kembali perusahaan ini dan mengusir kalian semua. Apa kau punya kemampuan? Semua yang kau miliki sekarang adalah milikku. Jangan khawatir. Kita akan pelan-pelan saja. Aku akan membuatmu sedikit demi sedikit. Mengembalikan semuanya padaku. Termasuk nyawa anakku. Tidak mungkin. Lu Yuanshen The film milikku. was translated Sama sekali and tidak. narrated by M Media. Lu Yuanshen. Tong Roer. Apakah pria di kamarku 5 tahun lalu? Bukan pengemis. Melainkan Lu Yuanshen. Dia hanyalah seorang pengemis busuk. Dasar jalan kecil. Begitu kau kembali, kau membalikan keluarga Tong kami. Terbalik. Segera, sekarang juga, menghilang dari pandanganku. Butler bawa dia pergi. Silakan. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki identitas pria itu. Termasuk kematian ayahku. Sepupu. Ini baru permulaan. Butler, buat dia pergi. Aku akan pergi sendiri. Akan kuajari kau bertepuk tangan. Kantor Lu Yuanshan. Yuanshen. Aku telah menjadi target informasi yang merusak. Aku bekerja keras untuk menjadi aktris terbaik. Aku tak punya waktu. Yuanshen, orang yang membocorkan informasi ini, adalah peretas yang sangat terampil. Tolong bantu aku. Wanita jahat, berhenti mengganggu ayahku. Dia tidak menyukaimu. Xiao Bao, apa yang kau katakan? Aku ibumu. Kau bukan? Ayo kita tes DNA. Xiao Bao, bagaimana mungkin aku bukan ibumu?
Xiao Bao adalah yang terbaik. Kemampuan peretas ini sangat canggih. Tuan Lu. Jaringan internal perusahaan kita telah diretas. Diretas. Apa yang terjadi? Apa orang-orang di Departemen Keamanan Jaringan tidak berguna? Ini salah Tongro. Dia memprovokasi peretas itu. Kalau tidak, mereka tidak akan menargetkan perusahaan kita. Yuan Shen, tolong bantu aku. Kita akan menikah nanti. Reputasiku adalah reputasimu. Jika kau tidak bersalah, apakah kau akan menjadi sasaran seperti ini? Itu karena kau sendiri tidak bersih. Lihat dirimu. Dalam keadaanmu saat ini, termasuk kematian ayahku. Bocah cilik, aku benar-benar ingin mencekimu sekarang. Cari tahu identitas peretas itu. Tuan Lu, saya sudah mendapatkan alamat EP-nya. Seharusnya dekat perusahaan. Temukan dia untukku. Double. Apa yang kau lakukan? Aku bermain saham. Double-ku sungguh hebat. Double, dengarkan aku. Mulai sekarang di rumah, jangan buka pintu untuk siapapun. Kau mengerti? Ibu, aku memberi bibiku pelajaran untukmu. Ibu tahu. Tapi, bibimu, saat dia marah, dia akan memakan anak-anak. Ya, aku hanya tidak ingin ibu diganggu. Double anak yang baik. Notifikasi pesan. Malam ini, Superstar Tong mengadakan gala amal. Untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak di pegunungan. Tong Roer benar-benar menyumbangkan pusaka ayahku. Tak tahu malu. Ibu, kau mau kemana? Aku akan mengambil kembali pusaka kakakmu, Yuan Shen. The Terima film was kasih telah mengadakan translated gala amal ini and untukku. narrated by Untuk M membersihkan Media. namaku. Kau harusnya bersyukur bahwa kau adalah ibu Xiao Bao. Selamat datang semuanya di gala amal malam ini. Hari ini aku akan menyumbang pusaka keluarga Tong untuk membantu anak-anak di pegunungan. Tong Roer. Sejak kapan keluarga Tong memiliki pusaka? Barang antik itu adalah pusaka ayahku. Beraninya kau menyumbangkannya atas nama busukmu. Apa yang kau lakukan? Aku di sini untuk mengambil kembali pusaka ayahku. Dan membiarkan semua orang menyaksikan. Betapa tidak tahu malunya aktris besar Tong. Seberapa tidak tahu malunya kau. Seberapa hinanya kau. Ini pusaka keluarga Tong. Tong Yao, kau tidak punya kebaikan. Tapi kau tidak akan membiarkanku berbuat baik. Kau menggunakan pusaka ayahku untuk berbuat baik. Kau tidak tahu malu. Ada apa ini? Yuan Shen, percayalah padaku. Aku tidak mengambil peninggalan pamanku untuk beramal. Tong Yao, kenapa kau terus menargetkanku? Kita saudara perempuan. Apa untungnya bagimu merusak reputasiku? Hancurkan reputasimu. Itu membuatku senang. Senang sekali. Jalan. Pergi dari sini sekarang. Aku menyumbangkan vas ini hari ini. Vas ini memiliki karakter Yao di bagian bawahnya. Tunggu, coba kulihat. Benar-benar Yao, lihat. Benar-benar Yao. Inilah yang ayahku Tang Yinjun tinggalkan untukku. Aku tidak setuju kau menyumbangkannya. Tong Yao, kita keluarga. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Ini aktris Tong yang dicintai semua orang. Tak tahu malu. Egois. Tong Yao, apa yang kau coba lakukan?
Minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Kalau kau tidak minta maaf, aku akan melaporkanmu atas pencurian. Hei, Tong Roer yang kalian puja. Jika reputasinya hancur, dia harus membayar banyak ganti rugi kan? Baiklah. Tidak peduli berapa banyak, aku mampu membelinya. Yuan Shen kan? Minta maaf. Yuan Shen. Maafkan aku. Berlutut dan minta maaf padanya. Tong Yao, jangan keterlaluan. Bukankah kau hanya iri bahwa pacarku adalah CEO Lu Corporation? Lu Yuan Shen. Tong Roer. Aku tidak menginginkan pria milikmu. Kau. Maaf semuanya. Pestanya dibatalkan. Yuan Shen, tunggu aku. Yuan Shen. Kau mempermalukanku. Di depan semua media itu, kau seharusnya sudah menduga hasil ini. Apa akibatnya? Tong Roer. Akibatmu cuma satu. Mati di tanganku. Tong Yao, bukankah aku kakakmu? The film was translated Diam. and narrated by M. Tong Roer, Media. apa kau lupa? Apa yang kau lakukan padaku 5 tahun lalu? Berhenti. Yuan Shen, selamatkan aku. Tuan Lu, ini antara Tong Roer dan aku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tong Yao, aku peringatkan kau. Jangan memprovokasi orang yang seharusnya tidak kau provokasi. Yuan Shen, untung kau datang tepat waktu. Wajahku hampir hancur. Xiao Bao. Urus Xiao Bao dulu. Ayah jahat. Tangan kakak cantik berdarah. Kakak cantik. Ayah tidak sengaja. Kau harus pergi ke rumah sakit dan mengobati lukamu. Xiao Bao, aku baik-baik saja. Tong Roer, bagaimana kau bisa melahirkan anak yang begitu lucu dan penurut? Tong Roer, kau dan Xiao Bao sama sekali tidak mirip. Mungkinkah? Jangan bicara omong kosong. Xiao Bao adalah putri kandungku. Wanita jahat itu bukan ibuku. Kakak cantik, maukah kau jadi ibuku? Xiao Bao. Kemarilah. Xiao Bao. Jangan bicara dengan orang rendahan. Mengerti? Ayah, turunkan aku. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Tuan Lu. Tolong lihat. Laporan tes paternitas. Tuan Lu, siapa orang udik ini? Ayah, apa aku bukan putri kandungmu? Xiao Bao. Kau akan selalu menjadi putriku, mengerti? Tuan Lu. Saya membantu nona muda mendapatkan tes DNA. Dan saya juga menyelidiki kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Jangan bicara omong kosong. Diam. Bicaralah.
Tongro dia mencuri anak wanita lain. Wanita itu telah ditemukan. Wanita itu sudah mati. Masalah ini harus dirahasiakan. Xiao Bao, kau akan selalu menjadi gadis ayah. Nona Tong, aku akan memberimu 1 juta. Uang tutup mulut. Aku tidak menginginkannya. Kau, Tongro. Kau berhutang padaku. Aku menginginkanmu untuk membayar hutangmu perlahan. Yuanshin, aku di Futing. Jangan khawatir Bu, kami akan menikah akhir tahun ini. Bibi kami belum punya rencana menikah. Ya, pernikahan adalah masalah besar. Saling mengenal dulu. Nona Tong meskipun Futing biasanya sembrono. Kakak laki-lakinya teguh. Tapi, Ibu, aku akan membawa Xiao Bao kembali ke kamarnya untuk istirahat. Ayah, aku ingin tinggal dengan wanita cantik itu. Xiao Bao, kau harus memanggilnya Bibi. Tapi wanita cantik, aku ingin memanggilmu Ibu. Xiao Bao, jangan konyol. Ibu, aku tidak setuju acting bersama Nona Tong. Kau pikir aku ingin bersamanya? Kakak, apa yang kau lakukan? Kenapa? Karena dia punya anak laki-laki. Yuanshin, bagaimana kau bisa mencemarkan nama baik seorang gadis? Nona Tong, apa kau benar-benar punya anak laki-laki? Itu kakakku. Karena kau sudah tahu, Tong Yao dan aku tidak akan menyembunyikannya. Sembunyikan apa? Anak itu adalah anak Tong Yao dan aku. Futing, kapan ini terjadi? Bagaimana kau bisa begitu tidak bertanggung jawab? Nona Tong melahirkan anakmu. Kau belum juga menikah. Tidak, bukan begitu, Bibi. Futing, kau membesarkan anak untuk bajingan. Kau tak tahu malu tapi keluarga lu masih punya muka. Menyebut diriku bajingan. Lu Dai benar-benar mendominasi. Kakak, kau salah paham. Anak itu adalah anakku yang dilahirkan Tong Yao di luar negeri. Apa? Kau dan Tong Yao punya anak di luar negeri? Ya. Nona Tong. Apakah ini benar? Ya, itu benar, Bibi. Apa itu benar? Tes DNA akan membuktikannya. Tidak. Bagaimana? Nona Tong, apa kau takut? Aku takut kau akan tahu bahwa kau adalah ayah kandung Dabauku. Dialah yang kupilih. Orang ini memang aktor. Dia tidak cukup baik untukmu. Tuan Lu, Anda meremehkanku. Ayah, Xiao Bao tidak enak badan. Aku ingin kembali ke kamarku. Baiklah, ayah akan membawamu kembali ke kamarmu untuk istirahat sekarang. Nona Tong, jangan pedulikan dia. Yuanshin ini, dia memiliki kepribadian yang dingin. Karena Futing telah memilihmu, kalian berdua harus mengembangkan hubungan kalian dengan baik. Segera menikah. Ya, Xiao Bao, di mana kau merasa tidak enak badan? Ini, Di sini. Jantungku terasa tidak enak. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. aku sedih. Kenapa? Karena kau tidak menyukai kakak cantik. Ayah kau dan paman kedua berebut istri. Aku akan membantumu membawa kakakmu yang cantik. Paman kedua, bisakah kau memberikan kakak cantik
kepada ayahku. Ayahmu menyukai Tong Yao. Ya. Taman kedua. Kau tahu ayahku pendiam. Tapi sebenarnya, dia sudah lama menyukai kakak cantik. Tong Yao, kapan kau main mata dengan Lu Yuanshen? The film was translated Apa yang ingin kau and lakukan sekarang? narrated by M. Dasar Media. jalang kau menawarkan dirimu pada pria manapun yang kau lihat. Tong Roer, kau gila. Yuanshin kenapa? Futing. Beginikah caramu merawat pacarmu? Wanita ini. Kau begitu kejam. Kakak cantik, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wanita jahat, kenapa kau di sini lagi? Kau bukan ibuku. Yuanshin, maaf aku bertindak impulsif. Kenapa kau datang ke keluarga Lu? Selama Bibi akan mencarikanmu guru lukis cat minyak terkenal di dunia. Yao Yao akan mengajarimu. Apa kau senang? Tidak, aku ingin kakak cantik yang mengajariku. Dia tidak tahu apa-apa. Dia akan mengajarimu hal-hal buruk Xiao Bao. Maestro lukis cat minyak terkenal di dunia. Yao Yao adalah teman baik Bibi. Dia pasti akan mengajarimu dengan baik. Bocah nakal. Lebih baik kau setuju. Informasi kontak Yao Yao, tapi aku harus menarik banyak koneksi untuk mendapatkannya. Serahkan urusan profesional kepada ahlinya. Panggil Yao Yao. Beberapa orang menyindirku tidak profesional. Halo. Tong Yao. Apakah kau maestro lukis cat minyak terkenal di dunia Yao Yao? Tong Roer. Kapan aku pernah menjadi kakakmu yang baik? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tong Yao. Kau sepupuku. Jadi kau bisa dibilang saudariku. Jangan coba mendekatiku. Tong Yao. Setelah bertahun-tahun bersama, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kau adalah seniman terkenal dunia Yao Yao? Kau sangat cantik. Kenapa kau memakai topeng saat melukis? The film was Kau tidak translated bersamaku. and narrated by M. Media. Itu sebabnya kau tidak tahu. Jangan coba mendekatiku juga. Heikan. Bukankah kau menyukai pelukis Yao Yao? Sekarang idolamu ada di sini. Aku tidak menyukainya lagi. Lebih baik kau tidak melakukannya. Futing. Jika kau dan Nona Tong tidak bertunangan, kau tidak seharusnya bersikap begitu intim. Kenapa? Karena ayahku menyukai kakak cantik. Ayahku cemburu. Xiao Bao. Jangan konyol. Kakak cantik, maukah kau mengajari Xiao Bao melukis? Xiao Bao ingin sehebat dirimu. Mengajari Xiao Bao menggambar? Aku akan meminta kakakku membayarmu biaya les yang besar. Tidak rugi. Ibu peri tolong. Ibu baptis. Pertama ibu peri, lalu ibu. Cepat atau lambat aku akan membawa kakak cantik ini pulang. Anak-anak suka bicara yang aneh-aneh. Nona Tong. 1 juta per pelajaran baiklah. Kak, itu terlalu sedikit. Tong Yao bagaimanapun juga seorang master. Hanya 1 juta. Tong Yao sebagai ketua Burn Group tidak akan berkedit. Tanpa diduga. Nona Tong juga begitu materialistis. Tuan Lu. Jika kita tidak bisa menyepakati harga, kita tidak akan bekerja sama. Kau tidak perlu menghina orang. Kualitas macam apa ini? Tong Yao, jangan tolak bersulang hanya untuk dipaksa minum denda. Aku sangat meragukan keaslian gelar maestro lukis cat minyakmu. Kau pasti sudah tidur dengan banyak pria di luar negeri, kan? Aku bicara tentang karakter Lu Yuanshen. Dimakan anjing mana?
Jadi itu kau menyebutku anjing. Ya, Baiklah. Tong Yao. 1.500.000 per pelajaran, oke. tidak ada waktu. Aku akan mengantarmu. Taman kedua. Xiao Bao punya mainan yang tak bisa kurakit. Bantu aku ya. Tolong. Aku akan naik taksi pulang. Yuan Shen. Aku mabuk darat di belakang. Sepupu. Kamu mabuk darat dimanapun kamu duduk. Kenapa kamu tidak lari di belakang kami saja? Tong Yao. Yuan Shen yang menyetir. Yuan Shen. Berlari dengan sepatu hak tinggi, pasti berat di betis. Hati-hati lari pelan-pelan. Terima kasih Pak Lu, hati-hati. Double, apa yang kamu The lakukan film di was sini? translated Ibu, and Xiao narrated Bao by benar-benar M. saudara Media. kembarku. Double, apa ini? Coba kulihat. Coba ibu lihat. Ibu menghargai privasimu. Ayo pulang. Kamu pergi kemana hari ini? Yuan Shen, apa yang kau lihat? Putra Tong Yao Tong Dabao. Benar-benar mirip keluarga lu. Mungkinkah dia benar-benar anak Futing? Kita akan tahu setelah tes DNA. Tidak perlu tes DNA. Yuan Shen, Tong Yao telah bermain-main dengan pria sejak dia muda. Anak itu pasti anak haram pria sembarangan. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga lu. Yuan Shen, kau tidak akan jatuh cinta pada Tong Yao kan? Double, ada apa? Apa kamu tidak senang? Ibu, jika aku punya saudara kembar, apakah ibu akan berhenti mencintaiku? Double, kamu memang punya saudara kembar perempuan. Tapi dia dibawa pergi oleh nenek buyutmu. Dia mungkin sudah. Double, jangan khawatir. Entah kita menemukan adikmu atau tidak. Cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Ibu-ibu akan menemukan adikku. Baiklah. Nah, Nona, akhirnya kau tiba. Sebaiknya kau lihat. Nyonya tua. Dia sedang tidak sehat. Dia sakit begitu cepat. Sepertinya dia telah melakukan terlalu banyak dosa. Surga memanggilnya kembali. Ayo nonton pertunjukan. Silakan masuk. Bersaing denganku memperebutkan seorang pria. Nenek menemukan pria baik untukmu. Kau akan menikah dengannya dalam beberapa hari. Siapa pria ini? Beraninya kau mengatur pernikahanku. Karena aku nenekmu. Pria ini baru berusia 50-an. Dia kehilangan istrinya tahun lalu. Tapi dia sukses dalam karirnya hanya berdasarkan fakta bahwa kau membawa anak haram menikahi pria seperti itu. Maka itu seperti berkah 3 generasi untukmu. Dan kau masih belum puas. Tahu? Tidak tahu berterima kasih. Menikahlah dengannya kalau kau mau. The film was Aku tidak mau. translated and Tong Yao. narrated by M. Media. Aku akan segera menjadi istri Lu Yuan Shen.
Apa kau pikir aku menginginkan lelaki tua itu? Tong Yao, kau akan menikah dengannya atau tidak? Akan kukatakan lagi. Aku tidak akan menikah dengannya. Kepala pelayan. Seret dia keluar dan patahkan kakinya. Mungkin lelaki tua itu akan lebih menyukainya seperti itu. Berhenti. Aku tidak menyangka bahwa tradisi keluarga Tong seperti ini. Ibu ada apa? Apakah sakit? Ibu baik-baik saja. Double, kenapa kamu di sini? Ibu, aku tidak bisa menghubungimu. Jadi aku pergi mencari Paman Lu untuk menyelamatkanmu. Terima kasih, Pak Lu. Yuan Shen, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tuan Lu, silakan duduk. Tidak perlu. Cara-cara keluarga Tangmu vulgar. Tong Ru'er, penuh kebohongan. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Mulai sekarang, keluarga Tong dan keluarga Lu tidak akan ada urusan lagi satu sama lain. Tidak, aku tidak menginginkan itu. Yuan Shen, apa kau lupa tentang kita 5 tahun yang lalu? Diam. Selain malam itu, 5 tahun lalu, aku tidak pernah menyentuhmu. Kau menjijikan. Kau tidak menginginkanku lagi. Apa kau menyukai Tong Yao itu? Untuknya, kau memutuskan hubungan dengan keluarga Tong. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu menanyaiku? Aku memutuskan hubungan dengan keluargamu. Karena cara-cara keluarga Tangmu vulgar. Tak bisa menghadapi siapapun. Tuan Lu, kau dan Ru'er telah jatuh cinta selama 5 tahun. Kau tidak bisa meninggalkannya. Kau memutuskan hubungan dengan keluarga Tong kami. Tahu, kau membunuhku. Aku tidak ada hubungannya dengan Tong Ru'er. Nyonya Tong. Kukira kau benar-benar sudah tua. Dan mengigau. Tahu, kau menyia-nyiakan 5 tahun masa muda cucu perempuanku. Tuan Wan untuk menghidupi ibu. Tuan Lu, Ketemu. Tong Dabao. Benar. Tuan Lu. Peretas itu telah menyusup ke jaringan internal perusahaan Lu kita lagi. Aku memintamu untuk menyelidiki peretas itu. Tapi kau malah membawa peretas itu ke sini. Bukan aku Tuan Lu. Aku bahkan belum mulai menyelidiki. Peretas itu dia akan. Aku yang akan menangani peretas ini. Tong Dabao. Jika kau benar-benar peretas itu, aku akan menunjukkan apa itu sebenarnya. Lu terperanjat. Kapan orang yang begitu terampil tiba? Anak ini cukup cakap. Nah. Nak siapa? Tong Dabao. Kau lebih cakap daripada ibumu. Anak kecil ini benar-benar mirip Tuan Lu. Tong Dabao. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Paman Lu aku salah. Seharusnya aku tidak. Untuk 10 juta. Meretas jaringan internal perusahaanmu. 10 juta. Kau hanya mencuri file kecil dari perusahaanku dan meminta 10 juta. Wanita bodoh itu Tong Yao. Bagaimana dia bisa membesarkan anak yang begitu pintar? Pasti pria liar itu yang punya keahlian. Komando karena aku. Perusahaanmu menderita kerugian. Aku bisa memberi kompensasi. Aku tidak akan mengambil uangmu. Benarkah? Jelas bukan hal yang baik. Xiao Bao bilang ayahnya sangat licik. Tentu saja. Namun, karena kau, Lu Corporation kami, memang kehilangan banyak uang. Gini dah.
Suruh ibumu datang dan jadi sekretarisku. Rencana yang licik. The film was Jika translated Tuan Lu menyukai and Tong Yao, dia narrated seharusnya by mengejarnya M. saja. Media. Apa gunanya menipu putranya? Kau menyukai ibuku. Ayahku hebat. Berani mencintai, berani mengakui. Apa yang anak-anak tahu? Ibu, Paman Lu menyukaimu. Dia ingin ibu menjadi sekretaris pribadinya. Mungkinkah Lu Yuanxin tahu Dabao adalah putranya? Dia ingin mendapatkan Dabao kembali. Lu Yuanxin, aku tidak setuju. Kau tidak setuju. Tahukah kau siapa Tong Dabao? Aku tidak bisa mengembalikan Tong Dabao padamu. Lu Yuanxin, pergilah dariku. Asisten Feng. Dabao Xiaobao pergi dan istirahatlah. Aku akan bicara dengan Tong Yao sendirian. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kau dan aku. Tong Dabao adalah putraku. Dia sedang ngomong-omong kosong apa itu? Dia bertingkah gila karena dia tidak mau membayar. Ibu, Xiaobao dan aku akan pergi sekarang. Ibu dan Paman Lu bisa mengobrol berdua. Apa yang kau inginkan agar Dabao pergi? Jangan marah. Kau akan menakuti anak-anak. Tong Yao. Kau tidak berpikir, aku ingin mencuri Tong Dabao kau. Dia bukan anakku. Kenapa aku harus mencurinya? Hanya apa? Jika dia benar-benar anakku, aku pasti akan membawanya kembali. Termasuk kau. Putramu adalah salah satu dari 10 peretas top dunia. Apa kau tahu itu? Peretas, Kau bahkan tidak tahu apa yang dilakukan putramu sendiri. Bodoh. Bagaimana kau bisa melahirkan putra yang begitu pintar? Putramu meretas jaringan internal Lu Corporation dan menyebabkan banyak kerusakan pada perusahaanku. Bayar. Lagi pula, kita berciuman. Agak terlalu formal. Bagaimana kalau begini? Kau datang ke perusahaanku dan jadilah sekretarisku. saat itu kulit kita hampir bersentuhan. Itu kecelakaan. Sebutkan harga yang kau minta, aku akan bayar. Apakah mulut juga termasuk kulit? Tong Yao. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Apakah aku tidak tahu malu, atau tidak bukan urusanmu? Lu Yuanshen, kau memintaku untuk... Apa? Apakah aku terlihat seperti kekurangan uang? Tidak sama sekali tidak. Tapi kau haus akan cinta. Kenapa bicara soal uang dengan seorang wanita? Menjadikan dia sekretarisku akan membuang-buang bakatnya. Tuan Lu, sikap Anda terhadap Nona Tong Yao akhir-akhir ini tidak seperti ini. Mungkin karena ciuman itu. Segalanya telah berubah. Ayah, kau telah jatuh cinta pada Ibu Peri? Pasti cinta pada pandangan pertama. Kau masih anak-anak, kau tidak mengerti apa-apa. Xiaobao. Kau tetap di Tang Corporation sebagai pengawas kecil mereka. Apa kau diganggu? Hubungi saja Paman Feng. Mengerti? Mengerti. Dan juga selagi kau di sana awasi. Tong Yao untukku. Lihat, apakah dia desainer Bow Air? Ayah, apa kau suka desainer Bow Air? Ya. Tapi karya desainer Bow Air agak kurang matang. Aku lebih suka karya gurunya. Ayah, Ibu Peri bukanlah desainer Bow Air. Bagaimana kau tahu? Karena akulah Bow Air. Kau adalah desainer Bow Air. Ya, ayah, ada apa? Kau tampak kecewa. Kau berharap Ibu Peri adalah desainer yang kau suka. Tidak. Asisten Feng. Bawa Xiaobao ke Tong Corporation. Ayah, aku tak mau kerja. Aku baru 5 tahun.
Xiao Bao. Paman keduamu. Tidak berguna. Tidak punya keahlian nyata. Lu Corporation ini harus diserahkan kepadamu di masa depan. Mengerti? Tidak bisakah diberikan kepada orang lain? Biarkan kakakku Double yang mewarisinya. Kecuali dia anak kandung ayah. Dah, Paman Feng. Nona kecil aku akan mengantarmu ke atas. Tak perlu, aku bisa naik sendiri. Dah, Paman Feng. Xiao Bao. Tolong aku. Kau gadis tutup mulutmu. Dewi Ruerko bilang, Tolong aku. selama kau mati, dia akan setuju untuk bersamaku. Xiao Bao. Halo Lu Yuanshen, sesuatu terjadi pada Bao. Siapa itu? Lin Feng. Ibu. Om Lu. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan adikku. Ibu percaya padamu. Ibu, aku menemukannya. Xiao Bao di sini. Villa terbengkalai. Segera kemari. Berhenti. Dewi Ruaa. Ini karena bocah sialan ini. Aku ditampar. Sekarang aku akan melumpuhkannya dulu. Lalu aku akan melepaskan anjing-anjing itu padanya. Jangan buang waktu. Lu Yuanshen memiliki kekuasaan absolut di ibu kota kekaisaran. Dia akan segera mengetahui hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tikam jantungnya dengan pisau. Cepat lakukan. Lalu kenapa kau menghentikanku tadi? Hentikan omong kosongmu, lakukan saja. Baiklah. Jangan takut. Paman akan menusukmu sampai mati sekarang. Letakkan pisaunya. The film was Yuanshen, translated bajingan and ini dia narrated mencoba by membunuh M. Xiao Bao. Media. Tong Ruerkal. Seseorang bawa dia pergi. Panggil polisi. Ayo pergi. Jangan takut, ayah di sini. Ayah, aku tak mau mati. Jangan takut. Yuanshen. Apa Xiao Bao baik-baik saja? Untung aku datang tepat waktu, kalau tidak Xiao Bao. Kau memukulku. Ya, aku memukulmu. Sekarang kita impas. Tong Yao. Aku ingin kau mati. Tong Yao. Yuanshen. Tong Yao, dia menamparku 2 kali tanpa alasan. Tong Roer, seharusnya aku membunuhmu. Kau menghasut Lin Feng untuk menculik Xiao Bao, kan? Aku tidak. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Yuanshen, aku melihat Lin Feng mengikat Xiao Bao, jadi aku datang. Aku khawatir, jadi aku mengikutinya. Yuanshen, hubungan 5 tahun kita. Kau tahu perasaanku padamu, kan? Om Lu, Mama. Xiao Bao pingsan. Xiao Bao. Ibu. Pisau ini. Ada karakter Tong di atasnya. Tong Roer, kau tidak berperi kemanusiaan. Xiao Bao masih sangat muda, bagaimana kau bisa begitu tega? Dia bukan anakku. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Tong Roer, Lu Yuanshen pasti sangat membenci penipuan. Apa yang akan kau lakukan? Jika Lu Yuanshen tahu bahwa kau tidak hanya membawa anak orang lain untuk menipunya, tetapi juga menyamar sebagai aku dari 5 tahun yang lalu, dan tanpa malu tetap di sisinya selama 5 tahun, dia akan mencabik-cabikmu. Ibu. Aku khawatir tentang Xiao Bao. Double. Ibu juga mengkhawatirkan Xiao Bao.
Dabao, kau tahu. Terkadang aku berpikir, Xiao Bao seperti saudara kembar perempuanmu. Ibu, Itu tidak mungkin. Xiao Bao dibunuh oleh Tong Roer sejak lama. ayah aku takut. Xiao Bao jadilah anak baik. Kita tidak akan pergi ke Tong Corporation lagi. Tetaplah di sisi ayah. Jangan ayah. Aku suka bersama ibu peri. Baiklah. Kalau begitu untukmu, bagaimana kalau ayah mengejar ibu baptismu? Yuan Shen, kau pernah berjanji padaku bahwa kau akan bertanggung jawab padaku. Ayah, aku tak mau melihatnya. Keluar kau. Tong Roer. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Atau aku pastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Yuan Shen, kenapa kau begitu kejam padaku? 5 tahun yang lalu akulah. Diam. 5 tahun terakhir ini, aku telah memberimu semua yang kau inginkan. Jangan keterlaluan. Bolehkah aku memelukmu? Yuan Shen, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lu Yuan Shen. Kecelakaan yang hampir menimpa Xiao Bao terkait erat dengannya. Tong Yao, kau. Kau lanjutkan. Kalian semua lihat apa? Kembali bekerja kalian semua. The film was Dan juga, translated dalam and 3 hari, narrated by semua orang Media. berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan. Hei, Apakah ada instruksi lain? tidak ada apa-apa. Keluar. Keluar. Tak kusangka kau benar-benar punya kemampuan. Ya. Tuan Lu, aku juga seorang pelaku KDRT. Jadi lebih baik kau menjauh dariku. Sebuah hadiah untukmu. Kenapa kau memberiku hadiah? Tong Dabao membantuku menyelamatkan Xiao Bao. Untuk berterima kasih padanya, aku memberimu hadiah. Apakah kau menyukainya? Tuan Lu. Apa kau melamarku? Melamar? Melamar apa? Tuan Lu selalu memberikan cincin sebagai hadiah. Maaf. Aku akan meminta asistenku menyiapkan yang lain. Tidak perlu. Berikan saja pada Tong Roer. Kau cemburu. Antara aku dan Tong Roer. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Lu Yuan Shen, aku harus kembali bekerja. Jangan sampai terbentur pintu saat keluar. Silakan bekerja. Selamat datang para desainer hebat di kompetisi desain puncak kami. Dan pada saat yang sama, mari kita sambut juga 4 juri terhormat kita. Selanjutnya kita punya pengumuman penting. Desainer terbaik kami Bao Er juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Yuan Shen, ku dengar desainer favoritmu adalah Bao Er. Aku ingin tahu seperti apa rupanya.
Kuharap dia bukan rubah betina. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Yuan Shen, jaringmu luas. Kau pasti tahu seperti apa rupa desainer Bauer kan? Tepat di sana. Tong Yao. Berapa banyak identitas tersembunyi yang kau miliki? Sebaiknya kau tahu tempatmu. Jika kau berani melakukannya, pada desainer Bauer, hal keterlaluan. Jangan salahkan aku karena kejam. Tong Yao, apa sebenarnya yang kau berikan pada Lu Yuanshen untuk diminum? Semacam ramuan cinta atau obat? Sekarang mari kita lihat karya desainer Bauer. Mari kita dengar dari kolom komentar publik. Dan sekarang mari kita dengar skor para juri. Baru setahun yang lalu, desainer jenius ini muncul entah dari mana. Kalung ini menakjubkan. Murid yang mudah diajar. Keahlian Bauer telah meningkat. Ibu peri, caramu berbicara terdengar seperti guruku. Guru, Aku Bauer. Guruku sering mengatakan itu padaku. Murid yang mudah diajar. aku mengajar murid ini selama setahun. Ternyata Lu Xiaobao. Kukira dia orang dewasa. Aku tak menyangka dia anak kecil ini. Ada apa Ibu Peri? Tidak ada apa-apa. Aku hanya terkesan. Gurumu sangat beruntung. Memiliki murid berbakat sepertimu. Ibu Peri. Sebenarnya aku belum pernah melihat seperti apa rupa guruku. Kau akan bertemu. Sekarang, mari kita umumkan. Skor akhir desainer Bauer, 98 poin. Tunggu sebentar. Aku keberatan. Desain ini sampah. Sama sekali tidak memiliki selera desain. Kupikir 50 poin adalah nilai maksimal yang pantas didapatkannya. Bibi jahat. Beraninya kau menghina karyaku. Lu Xiaobao, apakah kau desainer Bauer? Ya, Tong Yao bukanlah Bauer. Skor kami adil dan tidak memihak. Aktris besar Tong, yakinlah. Sepertinya, kau masih belum memasukkan kata-kataku ke dalam hati. Aku bisa menjadikanmu bintang. Aku juga bisa meninggalkanmu tanpa apa-apa. Yuan Shen, aku tahu aku salah. Sekarang tolong beri skor. Karya desainer Tong Yao. perhiasan ini terlihat seperti gaya desain guruku. Tong Yao menjiplak. Gaya desain ini adalah milik desainer Top Dongdong. Siapa bilang aku tidak bisa menjadi desainer Top Dongdong? Ibu Peri, kaulah guruku. Sekarang lebih dekat lagi. Lu Yuanshen. Di mana kau 5 tahun yang lalu? 5 tahun kemudian kau keluar untuk mengklaim anak dan istrimu. Kau benar-benar tak tahu malu. Tong Yao. Maukah kau menikah denganku? Bisakah keluarga kita yang berempat tetap bersama selamanya? Aku akan kembali dengan Bun. Dabao. Datanglah. Dengarkan ayah. Jaga Xiaobao. Anak baik. Tong Yao. Bisakah kau tidak pergi? Aku menyukaimu. Tunggu aku kembali. Akankah ibu kembali?
Ia akan. Dabao Xiaobao. Kakak akankah ibu kembali? Dia akan. Yuan Shen, aku kembali. Ibu, Xiaobao, kau memanggilku apa barusan? kau bukan ibuku. Beraninya kau memakai baju ibuku. Bibi, apakah Bibi meniru ibuku? Apa yang kau lakukan di sini? Yuan Shen, aku telah pensiun dari industri hiburan. Aku punya banyak waktu untuk mengurus Dabao dan Xiaobao. Ayo menikah, oke? Pergi. Mustahil. Kenapa tidak? Kau masih menunggu Tong Yao kan? Ya. Dia akan menjadi satu-satunya istriku. Lu Yuan Shen, kau benar-benar setia. Jangan lupa, Tong Yao meninggalkan kedua anaknya denganmu dan kabur dengan pria lain. Jadi bagaimana? Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahumu. Kau tidak akan melihatnya lagi. Kenapa? Karena 6 bulan yang lalu, dia sudah meninggal dunia. Mustahil. Dia berjanji padaku akan kembali. Lu Yuan Shen, apa kau pikir jika Tong Yao masih hidup, dia akan rela menyerahkan saham keluarga Tong? Sekarang sahamnya ada di tanganku. Ayah, apakah Mama benar-benar The pergi? film was translated and Aku tak punya ibu narrated lagi. by M Media. Yuan Shen, 6 bulan yang lalu berita tentang ketua grup Bun meninggal. Kau seharusnya tahu tentang itu kan? Tong Yao adalah ketua grup Bun. Jangan terlalu berharap. Dia tidak akan mati dan hidup kembali. Keluar. Bahkan jika Tong Yao mati, posisi istri Lu Corporation tidak akan menjadi milikmu. Dia pantas. Lu Yuansen, aku perintahkan kau untuk menikahi Tong Ruel. Lu Yuansen, apa kau lupa? Bunuh Nanek. Aku percaya padamu. Tong Ruel. Kalau kau terus berteriak nyonya besar, Tong akan mati. Pergi ke rumah sakit. Akan lebih baik jika wanita tua ini mati. Tuduhan pembunuhan Tong Yao akan dikonfirmasi, dan dia tidak akan punya kesempatan untuk pulih. Jangan khawatir kakak dan kakak ipar. Wanita tua itu baik-baik saja. Hanya tekanan darah tinggi. Barang tua tak berguna. Tong Roer, aku peringatkan kau. The film was Berhentilah memainkan trik translated tidak and berguna ini. narrated by M Media. Ayo pergi. Jalan kecil ini. Tong Roer, kau keji dan menjijikan. Footing. Panggil polisi. Jangan panggil polisi. Tuan Lu, Bawa dia pergi. pergi. Tong Yao, keluar, aku akan membunuhmu. Tong Yao. Terima kasih. Jika kau tidak datang tepat waktu, jalan kecil ini akan mencekiku. Sama-sama. Maafkan aku. Kau tidak berbuat salah padaku. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau mati, aku juga akan mendapat masalah. Aku Sudahkah kau mengakui kesalahanmu? salah. Aku salah, Tong Yao. Nyonya besar Tong. Saat kau bersekongkol dengan Bun untuk membunuh ayah Yao Yao. Saat kau membiarkan Tong Roer memenjarakan Yao Yao.
Kenapa kau tidak berpikir kau salah? Untuk kakak ipar, wanita tua ini hanya bersikap baik kepadamu karena dia tidak punya dukungan. Aku, Yuan Shen akan mengirimnya ke panti jompo terkutuk. tidak, aku tidak akan pergi ke panti jompo. Aku tidak akan pergi ke panti jompo. Diam. Kau harus merawatku sampai aku mati. Kalau kau berteriak lagi, aku akan mengantarmu ke ajalmu sekarang juga. Kakakku juga di panti jompo. Kalian berdua, orang bodoh, bisa saling menemani. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Makan malam sudah siap. Ayah, kau yakin masakan ibu bisa dimakan? Double kau. Tidak yakin. Tidak, bagaimana? Kalian bertiga masih tidak percaya dengan masakanku. Baiklah, aku akan memakannya sendiri. Yao Yao. Apa kau merasa tidak nyaman dimanapun? Xiao Bao, kita akan punya adik perempuan. Yuan Shen, Ya, aku tidak akan memasak untuk diriku sendiri lagi. Aku muak dengan masakanku sendiri. Kakak ipar, kau hamil. Aku hamil. Tong Yao. Kau hamil. 5 tahun yang lalu. Aku tidak bisa bersamamu saat melahirkan. Kali ini aku pasti akan menebusnya. Jangan khawatir, Bu. Aku pasti akan melindungi adik perempuanku. Bagus. Itu anak laki-laki di perut ibu. Bukan perempuan. Tidak, kau hanya boleh punya satu saudara perempuan. Selamat datang semuanya di 1 tahun kemudian. pesta ulang tahun sebulan keponakanku. Sekarang aku umumkan. Putra bungsuku Lusiki sebagai pewaris Tonggro. Terima kasih kepada semua tamu terhormat dan presiden yang telah datang untuk memberikan hadiah. Semoga Tuan Muda sehat bahagia dan masa depan yang cerah. Semoga semua harapanmu terkabul. Ya Tuhan, kakak ipar, kau kenal banyak orang penting. The Nyonya, film was waktunya memberi makan translated Tuan Muda. and narrated Silakan. by M Media. Hati-hati. Pelayan itu. Apakah dia baru? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakak, ayo kita lihat hadiah-hadiah di sana. Ayo pergi. Tuan Tong, saya telah membawa anak Anda kepada Anda. Uangku. Uangnya telah ditransfer kepadamu. Kau tidak bisa tinggal di keluarga lu lagi. Pergi cepat. Baiklah. Bibi, di mana kakakku? Tuan Muda tertidur. Dia sedang beristirahat di kamarnya. Tembohong? Adik laki-lakiku saat ini. Dia tidak pernah tidur. Kak, dia bohong. Ibu, Bibi ini menghilangkan kakakku. Ibu cepat kemari. Tuan Nyonya, saya tidak punya pilihan selain mengirim Tuan Muda pergi. Kirim dia ke siapa? Kirim dia ke siapa? Katakan padaku kepada siapa? Paman keduamu Tong Jiangwo. Idiot. Seseorang. Tuan Lu. Dalam 1 jam, kau harus menemukan putra bungsuku. Ya, Bawa dia pergi. ya. Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Ayah, aku punya cara untuk menemukan kakakku. Dabau, apa kau yakin adikmu ada di rumah sakit? Aku yakin, Dilan yang kuberikan pada kakakku memiliki alat pelacak. Tong Jiangwo, lepaskan putraku. Berhenti. Lepaskan putramu. Siapa yang melepaskanku? Tong Yao itu kamu. Kau menghancurkan seluruh hidupku. Jangan mendekat. Tidak. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Turunkan anak itu dulu. Kau menghancurkan keluargaku. Jambu,
Kenapa kau melakukan ini? Ibu, Kenapa kau melakukan ini? bukankah seharusnya kau di sanatorium? Ya, ibu ada di sanatorium. Ibu baik-baik saja. Ibu mengerti sekarang. Kita telah menganiaya Yao dan ayahnya. Jangan terus di jalan kehancuran ini. Ayo, jadilah anak baik dan berikan anak itu padaku. Jadilah anak baik dan dengarkan aku. Cepat-cepat. Yao, bawa dia cepat. Gendong dia. Yao. Selama ini, kami telah menganiaya kau dan ayahmu. Aku selalu melindungi paman keduamu. Ini salah nenek. Itu semua sudah berlalu. Ibu, aku putramu. Tidak. Selama bertahun-tahun, ini semua salahku. Aku menyuruhmu dan Bun membunuh ayah Tong Yao. Bun sudah dipenjara. Jiangwu, kau harus menyerahkan diri. Ibu, Kau anakku. Tapi, hutang yang kita miliki harus dibayar. ibu, Seseorang, siapa yang The kau film was panggil? translated Seseorang and bawa dia pergi. narrated by M Media. Ibu, aku putramu, ibu. hutang. Pada akhirnya, harus dibayar. Yao, kau dan Yuan Shen, kalian berdua jalani hidupku dengan baik. Nenek, sudah waktunya untuk pergi. Baiklah. Tidak apa-apa sekarang. Tong Yao. Mulai sekarang keluarga kita akan selalu bersama. Tidak akan pernah terpisah. Jelas begitulah adanya.